firman-Lah bagi kami Tuhan, sebab kami percaya ketika firman-Mu disampaikan kepada kami, ada sesuatu yang sedang dan akan Engkau kerjakan bagi setiap kami. Itu sebabnya berikanlah kepada kami hati untuk mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, sehingga setiap kebenaran firman yang datang kepada kami terima dengan hati yang bersukacita, kami terima dengan hati yang senang, karena kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Kuasai hati dan pendengaran kami Tuhan. Kami luaskan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami untuk mengerjakan sesuatu bagi kami. Segala bentuk intimidasi yang datang dari kuasa si jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Kiranya kuasa Tuhan menyertai kami. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kekurangan, tetapi Engkau yang akan menyempurnakan. Kami terima firman Allah di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk beberapa lamanya kita telah belajar tentang nilai-nilai kebenaran firman Allah yang tercatat di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Kita telah belajar bagaimana sikap hidup miskin di hadapan Allah. Kita telah belajar bagaimana orang yang berduka cita. Kita telah belajar bagaimana memiliki kelemah lembutan. Kita telah belajar apa itu orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita belajar pula hari kemarin tentang murah hati. Nah, pagi hari ini untuk melengkapi beberapa nilai-nilai kebenaran yang harus tetap ada dan tinggal di dalam kehidupan Kristiani kita, maka di dalam ayat yang ke-8 saya baca demikian. Setelah saya membaca, nanti Bapak Ibu Saudara membaca pula di ayat yang ke-8. Demikian Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Beberapa pertanyaan yang muncul mungkin di benak kita ketika berbicara tentang berbahagialah orang yang suci. Yang seringkali muncul adalah, apakah masih ada orang yang memiliki kesucian hati menurut prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan? Mungkin sebagian besar kita akan berkata tidak mungkin dan terlalu jauh untuk dimengerti, untuk dipahami, untuk dilihat seseorang memiliki hati yang suci. Alkitab pun sebenarnya kelihatannya paradok, bertentangan satu dengan yang lain ketika kita melihat sepintas lalu. Contoh Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kejadian 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 saya baca demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu
membuahkan kejahatan semata-mata. 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Dalam ayat yang kelima jelas Allah menyatakan bahwa hati manusia itu cenderung melakukan kejahatan. Artinya dalam konteks ayat 6 dalam Kejadian pasal 6 atau Kejadian 6 ayat yang kelima ini, tidak ada satu celah pun untuk memberi bukti kepada kita bahwa ada manusia yang suci hatinya, yang tercatat seperti dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8, yang kemudian disebut sebagai orang yang berbahagia itu. Allah melihat semua manusia telah melakukan kejahatan sedemikian rupa. Bahkan ada kecenderungan. Artinya segala tingkah laku manusia semua adalah cenderung kejahatan semata-mata. Alkitab bukankah mencatat perilaku yang muncul dalam keseharian kita itu adalah berasal dari hati ini? Bagaimana mungkin hati bisa suci, hati bisa bersih, sementara Alkitab menyatakan kejahatan manusia itu besar? Ada kecenderungan hati untuk membuahkan kejahatan semata-mata. Dalam hal ini pun kita dapat melihat sesungguhnya sulit kita menemui hati yang bersih, hati yang suci, karena kecenderungan orang itu adalah untuk membuahkan kejahatan semata. Saya beberapa hari yang lalu mengikuti sebuah seminar melalui Zoom. Sebuah judul yang sangat reflektif sebenarnya untuk akhir-akhir ini. Dia sebutkan judulnya itu Pembunuh Ruang Publik. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa lepas dari yang namanya gadget handphone itu, Android itu. Kita tidak bisa lepas dari itu. Bahkan kalau orang bekerja, ketinggalan STNK, ketinggalan SIM, tidak masalah. Ketinggalan dompet, tidak masalah. Asal jangan ketinggalan handphone. Segala sesuatu diselesaikan di dalam handphone. Mau bicara kepada orang, tinggal ketik. Bahkan tahun 96 dulu saya pernah berkata kepada anak-anak muda waktu saya masih praktek di satu tempat. Saya katakan satu kali kelak alat komunikasi handphone itu tidak harus kita tombol gitu. Mungkin itu sudah terdata di dalam tubuh kita, sehingga kalau kita mau bicara tinggal connect aja. Misalkan Pak Husin ada di Jonggol, saya tidak usah ambil handphone, tidak usah ketik. Saya bilang, Pak Husin, saya ingin ngobrol. Pak Husin bilang, oke, gimana? Dalam kecanggihan teknologi dimungkinkan semuanya itu terjadi.
Anak saya hanya saya kasih 1 minggu itu 1 hari, yaitu pada hari Sabtu. Bisa Bapak Ibu Saudara memberikan handphone kepada anak dalam 1 minggu sekali saja? Kemarin saya diundang teman untuk buka bersama. Dia bawa seorang anak kecil baru umur 1,5 tahun, supaya tidak rewel, supaya tidak mengganggu acara perbincangan di dalam bukber itu. Anak disediakan handphone di depannya, sehingga anak tersenyum tertawa. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara kemarin melihat cukup booming itu monkey, monyet, waktu dia mau tidur membutuhkan handphone. Dia mau tidur gitu, buka handphone dulu, pakai mulut, pakai bibirnya, pakai tangannya. Lihat film-film animasi, film-film kartun, dia senang. Lalu setelah tenang dia bisa tidur dan seterusnya. Sekarang dunia kita itu dalam menyelesaikan masalah hanya memakai alat itu. Yang menjadi problem adalah generasi-generasi kita dan kemudian mereka tidak punya nilai-nilai simpati, empati kepada orang-orang yang ada di sekitar. Hubungan yang dulu baik telah menjadi rusak. Kita bisa bersahabat, kita punya teman banyak. Anak-anak kita kasihan yang mengikuti daring. Anak-anak kita seharusnya lebih banyak bermain dengan sahabat-sahabatnya, belajar dengan rekan-rekannya, bermain congklak. Saya senang di tempat ini ada 4 anak gitu di grup ini. Mikael, David sebelah, Jen sama Yohanes gitu. Mereka setiap ada momen itu saya bilang, Jen jangan main game terus, kalau bisa main itu taplak gunung di situ lagi. Main aja taplak gunung terus gitu. Jangan main permainan terus gitu. Main coba di situ bareng-bareng. Dia bilang, tapi karena kemarin kan dibuka gitu, jadi nggak bisa bermain taplak gunung lagi. Nah, sekarang kita hanya punya grup 4 orang bermain. Tapi saya melihat memang tetap ada kelemahan dan kekurangannya dalam merespon, dalam menyikapi, dalam berbicara berbeda. Dulu Bapak Ibu Saudara ketika orang bilang kepada kita, wah anjir bener gitu, kita sudah maki-maki, marah bukan main. Saya dengar kemarin Bapak Sitohang yang sebelah rumah ini, beberapa rumah, dia datang dari Medan ke Bandara Soekarno-Hatta. Temannya bilang, jing, maksudnya anjing. Nah, dia nengok, dia marah, dihajar itu temannya. Orang ajar kamu panggil aku anjing. Di Jakarta itu sudah biasa bro, katanya. Di Jakarta itu pergaulan biasa. Sehingga anak-anak kita kalau panggil kita anjing, itu sebenarnya anjing. Anjing. Itu pada sebutan kasar. Tapi bagi mereka, dunia mereka sekarang itu bahasa makanan sehari-hari. Dianggap tidak salah. Itu dunia mereka. Nah, semua serba dibatasi Bapak Ibu Saudara. Yang saya maksudkan adalah begini. Motivasi hidup kekristenan kita tergambar dari perjalanan hidup kita sehari-hari yang demikian. Menyelesaikan masalah, menyelesaikan problem, bukan seperti dulu lagi. Maksud saya adalah begini, mari kita menempatkan diri sebaik-baik
Kejadian 6 ayat yang kelima, kecenderungan manusia itu membuahkan kejahatan semata. Tidak ada yang murni, tidak ada yang suci, tidak ada yang bersih hatinya. Tapi mari kita compare berdasarkan pernyataan dari Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai ayat 25. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terdahulu pada masa kesabarannya. Paulus mengkonfirmasi tentang kedudukan keberadaan anak-anak Tuhan atau manusia, di mana hatinya yang cenderung berbuat kesalahan, kejahatan itu. Maka dengan tampilnya Yesus di muka bumi ini, Dia telah mengubah keberadaan manusia yang cenderung untuk berbuat salah. Dia telah menebus dengan darahnya, dan ini terjadi sekali dan untuk selama-lamanya. Penebusan darah Yesus itu sangat efektif. Terjadi sekali, dilakukan sekali, tetapi manfaatnya, kegunaannya berlaku untuk selama-lamanya. Jadi ketika Yesus menebus kita dengan Dia mati di atas kayu salib, hati kita telah menjadi bersih dari dosa-dosa masa lalu kita. Kita dilahir barukan, kita dibuat menjadi baru. Paulus mengkonfirmasi kita ini menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah sedang datang. Sehingga yang terjadi dengan penebusan ini adalah kita cinta kepada kebenaran, tetapi sebaliknya kita menjadi benci terhadap dosa. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah dalam rangka mengkonfirmasi pernyataan Allah di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, bahwa output dari hidup manusia adalah kejahatan semata. Tetapi oleh karena kasih karunia, Roma pasal 3, melalui Yesus Kristus, Dia tebus semua orang yang percaya kepadanya, sehingga kemustahilan memiliki hati yang suci, memiliki hati yang bersih itu telah dipatahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Bukankah dalam grafik kehidupan kita, setiap hari kita terus mengalami perubahan? Semakin baik terus demikian rupa. Nah, kata yang
Di dalam bahasa Yunani memiliki pengertian begini, atau biasa kata suci, kata bersih hati itu dipakaikan atau dikenakan untuk menyebut gandum yang sudah bersih, yang telah dipisahkan dari sekam-sekamnya melalui penampian, melalui alat yaitu angin. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah menjadi petani, seorang petani ketika menuai hasil dari pertaniannya, untuk memisahkan gandum atau padi atau kedelai, itu harus ditampi terlebih dahulu, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Sebab kalau tidak dibersihkan, ada kotoran-kotoran yang masih menyertai hasil dari pertanian itu, biasanya harganya, nilainya lebih rendah. Kalau dia betul-betul menunjukkan kualitas dan murni, baik gandum, kedelai, padi, dan seterusnya, tidak ada campuran-campuran yang menyertainya, maka dia akan menjadi barang-barang yang berharga. Itu sebabnya di negara kita ada grade A, grade B, grade C. Beras pun sama, yang mahal ada kelasnya. Ada yang lebih murah 7.000. Berdasarkan grade itulah punya nilai-nilai yang berbeda. Nah, kata suci hatinya yang disebut sebagai bahasa Yunani kata kataros, itu demikian, telah dipisahkan gandum dari sekam. Juga bisa dipakai untuk logam yang murni. Bapak Ibu Saudara bisa lihat orang mencari emas di dalam sungai. Dia pakai air sedemikian rupa sampai sedikit, bahkan butiran-butiran pasir dapat kemudian. Padahal ketika pertama kali diambil, dimasukkan dalam tempat untuk membedakan antara emas dan kotoran itu, bisa lebih banyak kotoran, bisa lebih banyak sampahnya. Nah, kata-kata suci hatinya itu dibedakan gitu. Tapi bisa juga kata itu dikenakan untuk membedakan pasukan elit atau tentara pilihan. Biasa tentara pilihan, Bapak Ibu Saudara, dia yang tangkas, jago tembak, dan seterusnya, itu punya kedudukan yang lebih tinggi. Beda dalam orang-orang yang bisanya hanya satu bidang dan banyak kelemahan, pasti akan dibedakan. Pembedaan inilah sebenarnya baik yang disebut pemilahan-pemilahan antara gandum dan sekam, antara logam-logam, antara tentara pilihan dan bukan. Itu kata yang dipakai suci hatinya, menunjukkan sebuah kemurnian, sebab dia telah dipisahkan dari kotoran. Jadi orang-orang yang suci hatinya itu adalah bukan hasil usaha manusia untuk menjadi suci, tetapi oleh karena perbuatan dan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, sehingga kita menjadi pribadi yang bermutu tinggi. Kita tidak bercampur. Orang yang suci hatinya itu adalah orang yang tidak bercampur, yang sebentar di darat, yang sebentar di air. Bukan demikian. Tetapi yang murni, yang tidak bercampur itu adalah pilihan. Dia kalau sebuah benda, maka benda itu dikhususkan. Dia adalah benda-benda yang bermutu. Jadi orang yang suci hati
dilawankan dengan sakit, dengan lemah, dan seterusnya. Maksud saya untuk menunjukkan kita kepada kita hari ini bahwa orang yang suci hatinya yang disebut berbahagia itu adalah orang-orang yang tidak bercampur. Dia adalah orang yang murni. Nah, saya coba untuk simpulkan apa maksud daripada orang yang suci hatinya yang kemudian disebut berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena mereka akan melihat Allah itu. Orang yang suci hatinya itu adalah pertama berkaitan dengan motivasi. Terkait erat dengan namanya motivasi. Orang yang suci hatinya atau bersih hatinya di dalam ayat yang ke-8 Matius pasal 5 itu adalah orang yang punya motivasi murni. Orang yang lurus hati. Ketika dia mengerjakan sesuatu tanpa pamrih dalam bertindak, dalam beraktivitas, di dalam semua bidang kehidupan, termasuk di dalam pengabdiannya kepada Allah. Orang yang suci hatinya itu adalah motivasinya benar, motivasinya terukur, motivasinya terarah, murni tujuannya. Walau kemudian kita dapat lihat sementara orang-orang yang kelihatan murni, yang lurus hatinya, untuk sesaat pasti akan banyak dikalahkan. Tetapi waktu kemudian menjadi penguji yang baik bahwa orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang yang mempunyai motivasi yang murni akan tetap bertahan sampai selama-lamanya. Orang yang lurus hatinya itu akan tetap kuat, tidak mungkin mudah roboh, walau dianggap banyak kelemahan, banyak kekurangan. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang benar, kalau kita mencari orang yang pandai, itu banyak sekali. Orang yang punya bidang ilmu yang lengkap banyak sekali. Tapi sangat sedikit orang yang punya motivasi murni. Sedikit sekali kita dapati. Padahal motivasi yang murni itu adalah sarana, alat untuk bertahan. Menurut saya begitu. Dalam kita mengiring dan mengikut Tuhan, punyalah motivasi yang murni. Lurus saja begitu, jangan pernah belok-belok. Lurus saja begitu. Jangan mengharapkan yang lain daripada Tuhan itu sendiri. Itu motivasi yang murni. Tentang sikap dan perilaku hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, waktu ada pemilihan-pemilihan di negara kita ini, ada banyak orang yang kelihatannya murni tulus. Dia panggil, datang, ayo kita makan di sini. Gitu. Tujuannya bukan untuk makan itu, tetapi bagaimana dapat mengumpulkan suara. Satu sisi memang begitu cara kerjanya. Itulah trik yang sudah biasa dikerjakan dan dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah besar suara supaya dapat sampai kepada hal yang akan dicapai. Tetapi kalau bicara tentang kemurnian motivasi sesuai dengan Matius 5 ayat yang ke-8, itu
sudah menjadi salah. Sebab suci hati itu adalah bermotivasi murni, lurus. Kalau menolong orang, memang tujuannya adalah murni karena untuk menolong. Kalau kita memberi, tujuannya adalah memberi, ada kemurnian untuk memberi. Bukan berarti di lain waktu, di lain kesempatan kemudian kita memikirkan, orang ini kan sudah saya beri, masa sih dia memberi, keterlaluan dan seterusnya. Orang yang kita beri tidak memberi kepada kita, tidak memperhatikan kita, itu bukan hitungan dalam memberi. Tidak termasuk dalam bagian timbal balik memberi. Orang tidak memberi kepada kita oleh sebab kita pernah memberi, itu bukan urusan kita dalam memberi, itu bagian lain. Tetapi tugas kita adalah memberi, bermotivasi murni, lurus. Tidak mengharapkan sesuatu yang berbeda dari tujuan yang semula. Itu yang murni hatinya, punya motivasi yang tulus. Selanjutnya adalah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati Allah dan untuk menyelaraskan hidup di dalam kehendak Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang berbuat menyenangkan hati Allah, menyelaraskan kepentingannya dengan kehendak Allah, itu murni hatinya. Itu orang yang bersih hatinya. Tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana siasatnya? Saya menyenangkan hati Allah dan menyetujukkan kepada kehendak dari Allah, menyelaraskan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu bukan perkara yang mudah, karena kita masih tinggal di dalam darah dan daging. Ketika kita lapar, emosi bisa naik. Ketika perut ini kosong, segala sesuatu bisa menjadi berubah. Tetapi ketika perut ini kosong, perut ini lapar, bagaimana kita dapat menyenangkan hati Allah dan mensetujukkan kehendak Allah itu di dalam hidup kita? Ini sesuatu yang sulit, tetapi tidaklah sukar bagi kita yang percaya kepada Kristus yang telah ditebus dengan darahnya, yang memiliki kemurnian hati, sehingga motif kita hanya berbuat menyenangkan hati Allah, di mana kehendak Tuhan juga diselaraskan di dalam kehidupan kita. Kehendak Allah itu menjadi kehendak kita yang berpadu sedemikian rupa. Bukan bagaimana caranya kita berbuat sesuatu agar Tuhan senang, agar kemudian kehendak Tuhan itu menjadi sama dengan kita. Tidak. Tetapi apa kehendak Tuhan, itulah yang menjadi kehendak di dalam hidup kita. Nah, orang-orang yang demikian, yang punya motivasi lurus murni, yang tujuan hidupnya hanya untuk menyenangkan Allah, orang-orang yang demikian disebut berbahagia, karena mereka akan melihat Allah. Bukan melihat mata, mempergunakan mata melihat Allah muncul di depan kita, tidak. Tetapi kita dapat mengalami, kita dapat merasakan kehadiran Allah, sehingga itu memenuhi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Allah itu cukup bagi hidup orang-orang percaya. Maka menikmati kehadiran Allah itu sebenarnya adalah kebahagiaan.
Dan untuk dapat melihat Allah, maka perlu memiliki hati yang suci, hati yang bersih, karena mereka akan mengalami, akan merasakan kehadiran Allah, sehingga kita memenuhi kepenuhan diri dari Allah di dalam hidup kita. Itu terkonfirmasi terlihat ketika kita menyikapi segala keadaan begitu tenang, bukan karena semua persediaan ada, tidak, tetapi karena Tuhan yang menjamin hidup kita. Tuhan yang telah menyediakan segala-galanya yang hadir di dalam perjalanan hidup kita itulah. Lambang dari kehadiran Allah itu tercatat di dalam kitab Keluaran. Begitu telah ketika mereka ada dan keluar dari Mesir itu. Bukan berarti ketika dia di Mesir Tuhan tidak menyertai, Tuhan tetap menyertai. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, itu menunjukkan betapa Allah itu hadir dan mereka melihat Allah sedemikian rupa. Keadaan sulit, mereka ditolong. Mereka merasakan kehadiran Allah yang membuat mereka cukup melalui segala rintangan-rintangan selama 40 tahun. Itu adalah bukan mujizat ketika mereka haus Tuhan memberikan air. Ketika mereka sakit disembuhkan. Ketika kasut kaki itu 40 tahun lamanya tidak rusak. Bukan itu. Tetapi yang membuat mereka mampu bertahan sampai seterusnya adalah karena Tuhan yang menyertai itu. Dalam bentuk tiang awan, tiang api, Tuhan hadir selalu di tengah-tengah mereka. Dan itu adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Hari ini mari kita menilai, mari kita berpikir secara dewasa bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita mengalami kehadiran Tuhan. Bukan di dalam keluarga ada UFO, piring terbang, suami bawa pedang panjang, istri bawa pedang pendek, lalu bermain anggar, taktek-tok, anak jadi hakim, anak jadi wasit, dan seterusnya. Tidak itu. Tetapi yang menunjukkan kehadiran Allah adalah bagaimana sejahtera itu kita nikmati. Orang yang melihat kita itu keadaannya enak, sehingga orang di sekitar kita itu menikmati juga kehidupan keluarga kita. Bukan pandai-pandaian adu mulut, bukan adu kekuatan secara fisik, tetapi kehadiran Allah yang menyejukkan, yang menenteramkan. Itulah sebenarnya esensi dari sebuah kebahagiaan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri, dan saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Kita akan bernyanyi satu pujian kepada Tuhan. Tuhan, Kau sempurna, rencana-rancangan indah bagi kami. Haleluya, haleluya. Serahkan
yang tidak terkontaminasi lagi oleh motivasi yang tidak benar, yang tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang ada di sekitar kami. Tetapi kami menjadi berbeda dengan dunia ini karena Kristus telah menebus dan menyelesaikan segala-galanya bagi kami. Biarlah kami menjadi umat-umat yang berbahagia, sebab kami akan melihat Allah, kami akan menikmati kehadiran Allah, kami akan menikmati kehendak Allah menjadi nyata di dalam kehidupan keseharian kami. Kami menikmati kepuasan, kami menikmati ketenangan jiwa di tengah-tengah goncangan-goncangan di dunia ini. Biarlah kami menjadi umat-umat yang berbahagia. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk memiliki hati yang murni, motivasi yang tulus, tujuan yang tulus seperti kehendak dan rencana Tuhan, dan bagaimana hidup hanya untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari, sebab kami akan semakin bertumbuh dan Tuhan menjadi bahagia di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Saya akan tugas di dalam pesan.
Selamat ulang tahun kepada anak Miracle Simanjuntak tanggal 3 Mei. Saudari Teofani Karisa Yumai tanggal 3 Mei. Bapak Hendy Wijaya, Tuhan memberkati, tanggal 4 Mei. Kemudian Bapak Medi Purwanto tanggal 5 Mei. Bapak Dimas Nathanael ulang tahun pada tanggal yang ke-6. Atas nama sidang jemaat Tuhan, kami bersama mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Selamat berbahagia kepada keluarga Bapak Hendy Wijaya dan Ibu Felicia, di mana pada hari tanggal 3 telah melahirkan anak yang pertama, anak perempuan. Selamat juga kepada Bapak Ibu Martin sudah menjadi kakek dan nenek. Selamat menjadi kakek-kakek, nenek-nenek ya. Tuhan memberkati. Saya turut berbahagia. Setelah ibadah selesai, saya berharap yang akan mengikuti baptisan air silakan tinggal nanti, atau kalau mau sarapan dulu silakan, tapi nanti jam 9:30 kalau bisa hadir, bisa mulai di pagi ini. Kita berdoa bagi rencana untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita adakan pada tanggal 13 Mei, itu hari Kamis. Tanggal 13 Mei adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan adakan ibadah jam 8 pagi di tempat ini. Tanggal 13 Mei jam 8 pagi kita adakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri dan kita akhiri di dalam doa. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan, oleh sebab Engkau yang telah mengajarkan kepada kami nilai-nilai kebenaran firman. Dan kalau Engkau telah memungkinkan kami dapat bersekutu beribadah satu dengan yang lain dan juga untuk Tuhan, biarlah kiranya perhimpunan ibadah kami memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudari kami yang berulang tahun pada bulan ini, baik anak Miracle, Saudari Teofani Karisa, Bapak Hendy Wijaya, Bapak Medi Purwanto, Bapak Dimas Nathanael. Tuhan yang menjamah melawat mereka dalam nama Yesus. Penuhi mereka dengan segala berkat dan sukacita dari Tuhan. Pun kami berdoa bagi saudara Charlie yang Tuhan pertambahkan usia 1 tahun. Allah yang memberkati hidupnya dengan berlimpah-limpah pula. Demikian kami turut bersukacita untuk keluarga Bapak Hendy Wijaya dan Ibu Felicia, di mana Tuhan telah karuniakan seorang anak di tengah-tengah pernikahan mereka. Berkatilah Ibu Felicia, berikan kesehatan, pulihkan kembali. Juga anak ini Tuhan berkati dalam nama Yesus, sehingga bertumbuh di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Memberkati mereka sekalian dengan berlimpah. Pulihkan kesehatan jemaat Tuhan yang sakit, baik Ibu Simanjuntak, keluarga Bapak Abek, Bapak Andi Sanjaya, semua umatmu yang terbaring sakit, Tuhan memberkati mereka. Kami serahkan Ibu Tantinio dalam tangan kasih Tuhan untuk proses penjualan rumah yang ada di Semarang. Tuhan yang memberkati. Semua terjadi oleh karena kasih dan kuasa Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah.
Berkati gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah. Kasih kuasa penyertaan urapan Tuhan tinggal bersama dengan mereka. Pagi hari ini kami berdoa menyerahkan seluruhnya dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Terimalah doa dan ucapan syukur kami di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Marilah saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Thank you.